Untuk para petani hortikultura, terutama tanaman cabai ya, biasanya kalau musim hujan akan sering sekali menemui serangan-serangan penyakit jamur ya, terutama buat tanaman cabai. Biasanya serangan jamur yang sering kita temui ya buat tanaman cabai, biasanya ada 4 ya, ada 4 macam jenis penyakit jamur. Yang pertama ada layu fusarium, 2 layu bakteri, yang ketiga antraknosa, yang keempat Phytophthora. Nah, biasanya keempat jenis penyakit jamur ini biasanya yang sering kita temui di saat musim hujan ya. Nah, untuk penanggulangannya biasanya saya sebelum terkena penyakit akan saya lakukan pencegahan ya. Biasanya saya sering melakukan pencegahan dini sebelum nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk penyemprotan akan saya tambahkan fungisida ya, yang nantinya akan bersifat untuk pencegahan, bukan pengobatan ya. Oke, untuk fungisida yang saya gunakan, saya menggunakan bahan aktif konsep ya, yang merek dagangnya Ditan. Kenapa saya pakai Ditan? Karena di sini tertulis fungisida protektif, yaitu protektif artinya untuk pencegahan ya. Kalau untuk pengobatan kemungkinan kurang efektif ya, jadinya ini hanya untuk pencegahan. Oke, saya hanya menggunakan 2 sendok ya, 2 sendok makan. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan imidacloprid ya, bahan aktifnya. Untuk merek dagangnya Avidor, kan bisa menggunakan yang lain ya, yang penting punya merek bahan aktifnya sama. Kenapa saya menggunakan Avidor? Karena untuk pencegahan penyakit trip ya. Biasanya kalau untuk daun-daun muda yang mau tumbuh biasanya rentan sekali sama trip atau tungau ya. Kenapa saya tidak menggunakan abamectin atau yang maksudnya bahan aktif yang seperti abamectin ya, karena itu nanti untuk pamungkas ya, senjata pamungkas, bukan untuk saya keluarkan sekarang. Jadi saya menggunakan yang imidacloprid ini. Oke, untuk takarannya saya menggunakan 1 sendok saja ya. Usahakan kalau mau mencampur ya insektisida itu yang berbentuk tepung dulu ya, yang didahulukan. 1 sendok saja. Kemudian saya tambahkan ini kalsium ya, karena kemarin pakai kantong plastik ya, jadi agak susah, jadi saya taruh di botol. Ini kalsium, saya memakai 2 sendok. Oke, kemudian kita aduk, dan ini pupuk POC ya, saya tambahkan POC nya. Kita tutup saja. Sorry, belum dikocok. Kemudian yang terakhir tambahkan pelekat. Pelekatnya jangan sampai lupa. Usahakan ini diaplikasikan pencampurannya, maksudnya yang terakhir kali ya, saya tambahkan 10 ml. Oke. Aduk sampai selesai ya. Selanjutnya kita lakukan
memasukkan ke tangki sprayer. Oh iya, kemarin ada kawan yang sempat menanyakan ya, Bang, tolong buatin tutorial cara menggunakan masker pakai kaos ya. Nah akhirnya waktu kemarin saya belum sempat ya, jadi saya sempatnya sekarang. Oke, akan saya praktekkan dan saya turutin permintaan kawan saya. Oke, yang pertama kita pakai kaos ya, ini yang di belakang ini. Caranya gampang, tinggal dipakaikan aja. Nah, tapi jangan lupa yang ini ditarik ke depan ya, buat nutupin muka. Nah, cuman kayak gini aja, lebih gampang. Oke, saya ada cara satu lagi, yaitu cara kedua, yaitu yang paling praktis ya, yang biasa sering saya gunakan, yaitu pakai kain yang kayak gini, yang biasanya dipakai buat pengendara motor kemungkinan ya. Saya kurang tahu juga, yang penting saya makanya kain yang begini yang biasa saya pakai. Ini gampang saja ya. Oke, cuman kayak gini, kemudian yang ini kita tarik ke dalam, yang samping kanan sama kiri tarik ke dalam, kemudian kita lepas. Oke, sudah, cuman begini saja. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat ya buat kawan saya yang kemarin minta dibuatkan tutorialnya. Nah, hari ini saya penuhi. Oke, saya mau lanjut untuk penyepraian. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf kalau cara saya ada yang kurang pas, karena saya masih belajar terus dan selalu belajar. Yang pasti kawan-kawan pasti sudah lebih paham ya dari saya. Intinya saya hanya mau berbagi pengalaman apa yang saya punya dengan sebatas kemampuan saya.